Baik, kali ini kita akan mengulang kembali pembelajaran tentang konversi satuan. Konversi satuan ini sebetulnya sudah kalian pelajari di SD ya, waktu belajar matematika. Konversi satuan, yang mana satuan yang kita pelajari dari 7 besaran pokok yang sudah kita ketahui itu yang akan dibahas, yang sudah kita bahas yaitu konversi mengenai massa. Juga ada konversi mengenai panjang. Kemudian konversi mengenai waktu ya. Sebetulnya kalau mengikuti besaran pokok yang sudah kita pelajari ya ada 7. Ada 7, tapi kita hanya fokus di 3 hal ini saja sambil mengulang kembali materi di waktu SD. Nah, kali ini Bapak hanya akan membahas tentang konversi satuan panjang, yang mana kalian dulu pernah mengetahui bahwa untuk mengubah konversi satuan ini dan berapa pengali yang harus dicantumkan dalam mengkonversi suatu satuan, kalian mengacu pada tabel tangga satuan seperti ini. Sini ada kilometer sebagai satuan paling besar ya dalam tangga ini, walaupun sebetulnya di atas kilometer masih ada yaitu mil. Namun urutan konversinya tidak beraturan seperti yang ada di tangga ini, karena untuk mil itu 1 milnya adalah 1,6 km. Sedangkan kalau di yang tangga ini kita akan menggunakan kelipatan 10. Itu dari kilometer turun ke hektometer, lalu dekameter, kemudian ada meter, lalu ada desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini yang perlu kalian ingat, bahwa setiap perubahan tangga satuan ini itu nanti akan berlaku kelipatan 10. Untuk tangga yang turun, jika menuruni tangga ini akan berlaku kelipatan 10 dengan dikali. Nah, untuk jika tangganya naik, maka itu akan berlaku kelipatan 10 dengan cara bagi 10. Dan pembagian 10 ini setiap tangga yang dilalui. Artinya ketika jumlah tangga yang dilaluinya ada 2, kalau misalnya jumlah tangga yang dilaluinya hanya 1, berarti jika naik tangga 1 itu nanti akan dibagi 10. Namun jika naiknya 2 kali, maka itu akan dibagi 100. Seperti itu. Demikian pula sebaliknya, jika tangga yang dilalui adalah dengan menuruni tangga, maka nanti akan cara mengonversi satuannya nanti akan dengan cara dikali. Kita langsung saja ke contoh. Misalkan diketahui suatu lintasan itu panjangnya 2,4 km. Yang ditanyakan adalah berapa meter panjang lintasan tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa pengali yang harus dicantumkan dalam pengonversian satuan ini adalah dengan cara melihat tangga ini. Yang diketahui satuan awalnya adalah kilometer. Ini kan. Kemudian yang ditanya adalah berapa meter. Maka kita akan melihat bahwa konversi dari satuan ini adalah dengan cara menuruni tangga. Kalau turun tadi sudah kita ketahui akan ada pengalian. Akan ada pengalian untuk mengkonversi satuan tersebut. Nah, dikali berapa pertanyaan ini kan? Dikali berapa ya, kita lihat berapa kali dia turun dari tangga. Dari kilometer untuk menuju meter itu dia akan turun 1, 2, 3. Nah, dia akan turun sebanyak 3 buah tangga.
Nah, setiap buahnya dia harus dikalikan 10. Ketika turun di hektometer, dia dikali 10. Turun lagi ke dekameter, dia dikali 10 lagi. Lalu ketika turun sampai meter, dia dikali 10 lagi. Nah, ada berapa perkalian 10 yang harus dimasukkan dalam konversi ini? Ada 1, 2, 3. Atau dapat kita simpulkan bahwa dia harus mengalami penurunan sebanyak 10 pangkat 3, karena kan 3 kali mengalami penurunan. Yang sering terjadi yang merupakan kesalahpahaman dari kalian adalah ketika tangganya turun 3 kali, maka kalian ingatnya berarti 10-nya dikali 3 Pak, jadi 30. Nah, itu kurang tepat. Itu namanya salah paham. Harusnya karena turunnya itu 3 tangga, 1 dari kilometer ke hektometer ke dekameter sampai ke meter. Karena turunnya 3 kali, maka harus dikalikan 10 sebanyak 3 kali, atau maksudnya dikalikan 10-nya sebanyak 3 kali itu adalah 10 pangkat 3 alias dikalikan 1000. Beda ya, dikalikan 1000 dengan dikalikan 30 itu sangat beda. Maka dari sini kita dapat mengetahui berapa meter panjang lintasan tersebut itu dengan mengalikan 2,4 km dikali 1000. Nah, kalau kalian menemukan perkalian yang dengan banyak angka 0 seperti ini, kemudian ada komanya, tambah saja kalian abaikan dulu komanya. Berarti kan kalau ini diabaikan komanya akan menjadi 24 kali 1000. 24 kali 1000 kan 24.000. 24.000. Nah, berhubung di sini ada koma, maka di sini juga kita cantumkan koma di sini. Maka yang tadinya 24.000 ini menjadi 2400,0. Sedangkan dalam aturan penulisan itu angka 0 setelah koma, jika di depannya tidak ada angka lagi, tidak ada angka lain selain 0, maka angka 0 ini akan dianggap tidak ada. Maka nanti jawabannya menjadi 2400. Atau pakai cara lain yang pernah Bapak beritahu kepada kalian, bahwa ketika di sini ada satu angka di belakang koma, maka 0 yang ada di sini, yang ada di pengalinya ini dapat dicoret, dapat hilang. Nah, ketika 0 ini dicoret, maka koma yang ada di sini, satu angka di belakang koma ini menjadi tidak ada. Ini menjadi tidak ada. Sehingga kita bisa langsung 24 kali 100, yaitu 2400 meter. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengkonversi satuan dari suatu besaran turunan. Nah, besaran turunan itu merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok, 2 atau lebih besaran pokok. Nah, salah satu besaran satuan yang akan kita coba untuk konversi adalah satuan kecepatan. Untuk satuan kecepatan ini kalian sudah sering mendengarnya di SD. Nah, kecepatan itu kan ada beberapa satuan tergantung dari mana konversi satuan yang diinginkan. Biasanya kita sering menjumpai kecepatan itu dalam satuan kilometer per jam, seperti yang ada di motor atau mobil yang kita jumpai. Nah, ternyata tidak hanya ini satuannya, tidak hanya kilometer per jam saja, tapi juga bisa dikonversi menjadi satuan yang lain. Kita juga bisa mengubahnya menjadi satuan meter per menit misalnya. Meter per menit. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengkonversi satuan dari salah satu besaran turunan ini, yaitu besaran turunan kecepatan. Kita ambil saja contoh, diketahui suatu lintasan panjangnya kecepatan dari suatu kendaraan, jadi bukan lintasan berarti. Kecepatan dari suatu kendaraan itu kecepatannya adalah 1,5 km per jam.
km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai kecepatan tersebut jika dikonversi menjadi meter per menit. Meter per menit. Nah, cara kita mengkonversinya adalah sama seperti cara kita mengkonversi satuan tadi yang sudah dibahas, tapi ini ditambahkan dengan konversi satuan yang lain, yaitu di sini ada satuan waktu yang perlu dikonversi. Nah, pertama kita mulai dari cara yang biasa, yaitu mengkonversi satuan kilometer menjadi meter. Itu bagaimana? Nah, kita ingat kembali, ada tangga seperti ini. Dari kilometer menuju meter itu akan turun berapa tangga? Kita ketahui di sini ada turun 1, 2, 3. Berarti dia akan perlu dikalikan 10 pangkat 3 atau 1000 ya, dikalikan 1000. Dikalikan 1000. Sehingga 1,5 dikali 1000 itu berapa? 1,5 dikali 1000 itu akan sama dengan, kalau kita coret begini, jadi 15 kali 100 menjadi 1500 meter. Maka di sini didapatkan 1500 meter. Nah, langkah berikutnya, karena ini ada satuan lain yang perlu dikonversi, yaitu satuan waktu. Kita tambahkan di sini 1,5 meter per 1 jam. Itu akan sama dengan berapa menit? Ya, kita sudah mengetahui bahwa 1 jam itu akan sama dengan 60 menit ya. 60 menit, sehingga didapatkanlah 1,5 km per 1 jam itu akan sama dengan 1500 per 60 menit. Atau jika kita bagi lagi, kita sederhanakan, nanti akan didapatkan angka 25 meter per menit. Seperti itu. Ini hanya tinggal dibagi saja. 60-nya dibagi 60, kemudian 1500-nya dibagi 60 juga. Nanti akan didapatkan 25 meter per 1 menit, atau jika disingkat menjadi 25 meter per menit. Nah, sekarang ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan ya. Hanya 1 soal saja. 3 km per jam. Ini tolong kalian konversikan jadi ke dalam satuan meter per menit. Nah, silakan dikerjakan dan terima kasih.